Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam Indonesia Raya. Terima kasih pada siang hari ini kita kehadiran dua orang tokoh, dua orang tamu penting kita di acara bincang-bincang di Partai Gerindra Sumatera Utara. Kali ini kita bicara masalah perekonomian, bagaimana evaluasi ekonomi 2022 dan bagaimana kira-kira prospek 2023. Semoga 2023 ekonomi kita baik, masyarakat kita aman dan sebagainya, membuat hidup kita juga jadi tenang dan nyaman. Baik, bersama saya ini, saya kenalkan dari samping kiri yang dekat-dekat dulu Pak ya. Ada Pak Tarsudi. Pak Tarsudi, beliau adalah Kabid Perekonomian Pak ya di Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kemudian bersama kami juga ada Pak Dodi. Pak Dodi panggilannya, Pak Dodi lengkapnya Pak Zulferdi ya, Pak Dodi Zulferdi. Beliau kalau kelihatan nama awalnya orang Jawa, ternyata orang Minang Pak ya, orang Minang. Kalau Pak Tarsudi orang Jawa ya pasti orang Minang rupanya, tapi besar dan banyak beraktivitas di Jawa Pak ya. Ya, oleh karenanya Pak Dodi panggilannya, kami panggil Pak Dodi aja ya. Pak Dodi adalah Kepala Bank Indonesia Sumatera Utara. Regional 9 kita sini Pak, regional berapa ya? Beda. Kalau di Bank Indonesia nggak pakai regional. Oh, nggak pakai regional ya? Cuman memang kantor BI Sumatera Utara ini sekaligus berfungsi sebagai koordinator wilayah seluruh kantor BI se-Sumatera. Oh, jadi gitu. kami di sini koordinator wilayah BI se-Sumatera juga. Oke. Jadi tapi Pak Dodi itu fokusnya untuk Sumatera Utara atau untuk Sumatera? Sekaligus Sumatera. Sekaligus. Oh, gitu. Ya, baik. Selamat datang Pak di tempat kita ini. Semoga bincang-bincangnya santai dan bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara Pak ya. Baik, ini isu-isu di luaran Pak. Kalau kita dengar-dengar bagaimana pengamat-pengamat ekonomi baik dalam negeri atau luar negeri bilang, wah ini 2023 ini agak menegangkan nih gitu ya, krisis dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kelihatannya masyarakat kita sih santai aja. Sejauh ini ya. Santai aja. Ini apalagi perang Rusia Ukraina itu berpengaruhi terhadap suplai makanan secara mempengaruhi global juga ya, khususnya di negara-negara barat, energinya begitu juga pada naik semua. Kemudian juga Cina juga sekarang ini sedang dilanda COVID lagi, pasti permintaan barang akan menurun karena ekonominya melesu gitu Pak ya. Padahal kita ekspor komoditas kita banyak ke Cina juga Pak ya, batu bara, kemudian minyak dan sebagainya. Nah, semuanya itu pasti berpengaruh kepada ekonomi lokal kita di Sumatera Utara, Pak ya. Namun begitu, karena saya bukan ahlinya kali, inilah yang kita dialogkan pada siang hari ini. Masukan dari bapak-bapak semua mungkin nanti bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa dan bisa memberikan mungkin angin segar atau langkah-langkah apa yang penting untuk dibuat oleh kalangan dunia usaha, baik itu kalangan UMKM ataupun nanti yang lebih besar lagi, menengah atas, untuk bisa nanti 2023 bisa kita sambut dengan optimis, walaupun di luaran sana itu ada nada-nada pesimisme yang muncul Pak ya. Baik, kita mulai dulu dari Pak Dodi dulu Pak. Kita bicara masalah ekonomi moneternya dulu kira-kira gitu ya. Moneternya. Baik, kira-kira gimana Pak? Menurut kajian dan analisis Bank Indonesia terhadap ekonomi Sumatera Utara 2022 dan bagaimana 2023 Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Ikrimah dan Gerindra yang telah mengundang saya untuk berbicara di forum yang baik ini. Bicara mengenai perkembangan dan prospek ekonomi Sumatera Utara tidak bisa lepas dari apa yang terjadi juga di global dan tentu saja bagian lain dari ekonomi di Indonesia ini. Sehingga saya akan mengawali dengan bagaimana asesmen kami di Bank Indonesia mengenai kondisi global dan bagaimana hubungannya kemudian nanti ke ekonomi nasional dan akhirnya ke Sumatera Utara. Yang jelas memang ekonomi global setelah bangkit cukup kuat di tahun 2021 setelah krisis COVID. Tahun ini mengalami tekanan. Jadi memang ekonomi global itu tahun ini tuh melambat. Jadi kalau di tahun 2021 global itu tumbuh 6% secara dunia. Tahun ini perkiraannya sampai dengan akhir tahun ini turun cukup tajam jadi 3%. Kalau 2020 minus kemarin Pak ya? 2020 minus 3. Betul, kita minus 1 ya kemarin Pak ya? 1,07. Iya betul. Nah jadi global itu tahun ini melambat cukup tajam setelah bangkit cukup tajam juga di tahun 2021. Nah, dan ini diperkirakan perlambatan ekonomi global ini, perlambatan karena
pertumbuhannya melambat, bukan negatif ya. Itu diperkirakan masih akan terjadi di tahun depan. Jadi tahun ini diperkirakan 3% global itu tumbuh, tahun depan akan sedikit lagi melambat 2,8%. Masih positif sebenarnya. Cuman memang ada bagian-bagian tertentu di dunia ini yang kemungkinan akan bisa mencapai pertumbuhan negatif. Sangat berdampak ya? Iya, resesi. Iya, resesi. Nah, terutama negara-negara yang terdampak langsung akibat perang Ukraina, Rusia. Ya, terutama yang paling merasa terdampak kan Eropa. Betul, Eropa. Nah, jadi akan ada beberapa negara Eropa yang perkiraan banyak pihak itu bisa tumbuh negatif. Resesi. Seperti misalnya Italia, Jerman itu yang memang sangat tergantung pada energi. Ya. Nah, itu terjadi. Jadi, tapi kita memang patut bersyukur juga bahwa meski di tahun ini dunia itu melambat, tapi tidak semua negara begitu. Jadi kalau kita kelompokkan dunia terhadap negara maju dan negara berkembang, kelompok negara maju yang paling tajam perlambatannya. Sementara negara berkembang, di dalamnya ada Indonesia, itu melambat juga tapi tidak sedalam negara-negara maju. Dan secara khusus kita patut bersyukur bahwa negara-negara di Asia Tenggara, di mana negara-negara yang lain melambat, negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN 5, termasuk Indonesia di dalamnya, justru meningkat. Jadi kita anomali sebenarnya. Asia Tenggara, di dalamnya ada Indonesia, dikala banyak negara di dunia ini melambat tahun ini, kita justru meningkat. Tadi global saya itu 2022 ya, itu 2023 yang tadi saya katakan perkirakan masih akan melambat lagi global. Nah, negara-negara berkembang dan secara khusus negara ASEAN itu masih bisa stabil. Artinya kalau tahun ini perkiraannya ASEAN 5 atau 5%, tahun depan masih sekitar 5%. Jadi tidak ada penurunan. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi meski dunia memang sedang mengalami tekanan terutama akibat dari pertama memang geopolitik Ukraina Rusia, kemudian juga pertarungan Cina dengan Amerika, yang belum selesai-selesai Cina Selatan semua itu. Belum lagi efek dari COVID ke sebagian negara, termasuk khususnya Cina. Betul, ini COVID baru lagi Cina. Iya, COVID baru. Nah, itu kemudian tetap negara kawasan Asia, khususnya ASEAN, dan Indonesia di dalamnya resilient. Ya, jadi punya ketahanan yang cukup baik. Dan diperkirakan tahun depan masih bisa bertahan. Itu yang ingin saya angkat, bahwa itu menunjukkan bahwa kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, dan Indonesia ada di situ, itu punya ketahanan atau situasi yang berbeda. Punya faktor-faktor yang secara struktural membuat mereka bisa lebih bertahan terhadap tekanan yang terjadi di global. Sehingga tahun ini maupun tahun depan diperkirakan kita masih bisa bertahan dengan pertumbuhan yang bagus. Itu mungkin yang saya akan dulu sini. Nanti kita bicara mengenai kalau sebelum sampai ke Sumatera Utara, berarti efek dari pertumbuhan mungkin negatif atau resesi ekonomi di Eropa, kira-kira dampaknya ke kita nggak terlalu signifikan. Kalau Eropa ini, karena hubungan dagangnya gimana dengan kita bersyukur dengan Eropa ini tidak sebesar hubungan kita dengan Amerika maupun dengan Cina dan terutama kawasan Asia ya, termasuk ada Jepang di situ. Dan barang-barang yang kita ekspor memang barang-barang yang sejauh ini kan komoditas. Nah, ini kan mereka masih tak butuh. Mereka sekarang akibat dari mereka kesulitan gas dan minyak dari Rusia, mereka minta batu bara kita. Sebelumnya mereka kan mengurangi batu bara. Malah kita dibilang batu bara gimana? Kita kan dikritik terus ya. Sekarang mereka minta karena udah sendiri jadi. Baik. Jadi kita masih memprediksi 2023 ya ekonomi kita ini masih relatif hampir sama dengan 2000, masih bisa bertahan. Saat dunia krisis Sekarang Pak, ini kalau di Sumatera Utara, kita kembali ke Sumatera Utara, 2020 kemarin memang kita sempat negatif Pak ya, negatif 1 sekian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. 2022 ini kita kembali naik meningkat kan. 2020 kemarin yang negatif itu Pak ya. Kemudian 2021 mulai meningkat dan ini kembali gimana nih Pak? 2022 ini kira-kira pandangan dari Bappedas yang Pak Tar ya. Gimana kira-kira yang Bapak melihatnya nih Pak? 2022 dulu nih. Ya, terima kasih Pak Ikrimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Dodi, rekan-rekan dari Partai Gerindra. Saya perkenalkan diri, nama saya Tarsudi. Saya ini sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Kemaritiman, dan Sumber Daya Alam di Bapeda Provinsi Sumatera Utara.
Nah, tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Dodi bahwa memang dampak daripada kondisi situasi global itu nampaknya di sisi lokal, khususnya Sumatera Utara, mungkin belum terlalu kelihatan ya. Artinya kita masih bisa tumbuh positif sampai dengan triwulan 3 2022 ini kita masih tumbuh sebesar 4,97%. Iya, sampai triwulan 3 kemarin, bulan 9 ya? Sampai ya, triwulan 3. Memang dia masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sudah mencapai 5,72%. Nah, sebagian besar memang sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi tadi disumbangkan dari sisi ekspor impor. Jadi neraca perdagangan kita masih bisa tumbuh positif. Kemudian juga dari sisi ekspor komoditas umumnya Pak ya? Untuk komoditi, karena kita sudah sejak lama sebagai eksportir untuk produk sawit tentunya. Dan kita menikmati hasil dari itu beberapa tahun kemarin yang sempat naik cukup tinggi. Kemudian juga memang dari sisi investasi kita juga cukup lumayan. Kemudian juga dengan adanya pengurangan dari kebijakan pemerintah untuk pelonggaran masalah mobilitas manusia dan barang, perdagangan kita sudah tumbuh cukup besar. Sehingga kalau lihat dari PDRB berdasarkan lapangan usaha, yang paling tinggi itu adalah sektor transportasi dan pergudangan. Sebesar 16,24%. Itu menunjukkan bahwa tren untuk ekonomi kita dari sisi perdagangan cukup meningkat. Dan ini mungkin faktor juga ya, mempengaruhi juga ya. Waktu COVID kemarin akhirnya kan semua transaksi dagang itu kan pembatasan akhirnya transportasi barang itu kan banyak yang pakai online gitu ya, dikirim. Itu mungkin juga itu ini ya berpengaruh. Tetap dia sampai sekarang begitu ini ya polanya gitu Pak ya. Iya, polanya memang kalau untuk yang sistem digital tadi, kita sendiri pemerintah provinsi sudah memberikan dukungan terutama untuk pengembangan UMKM melalui UMKM digital. Jadi target kita sampai dengan tahun 2023 ini kita menciptakan ada sekitar 1.000 UMKM digital dan IKM digital. Itu konsepnya gimana Pak? Teknisnya gimana kira-kira itu? Ya, nanti kita akan melakukan proses seleksi terhadap UMKM di Sumatera Utara. Jadi kalau dari sisi jumlah cukup besar sampai ratusan ribu UMKM Sumatera Utara, itu kita kurasi, kita lakukan proses seleksi, kemudian kita lakukan pembinaan sekitar 6 bulan. Jadi dia semacam akademi lah, semacam akademi. Jadi mulai dari proses bagaimana dia membangun produk, meningkatkan kualitas dari produknya, kemudian packaging, kemudian mereka juga belajar bagaimana cara untuk melakukan pemasaran secara digital marketing, kemudian membangun toko online mereka sendiri, ya, kemudian kerjasama dengan marketplace yang ada di Indonesia seperti Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Tapi sorry Pak, ini kalau bicara masalah marketplace yang seperti itu jangan silap juga, nanti itu banyak yang ya istilahnya menawan ya, ini covernya itu seperti Indonesia, tapi sebenarnya dari Cina juga sih barang-barangnya semuanya itu. Nah, itu maksudnya itu berhati-hati juga dengan itu tuh. Iya benar. Memang kita membangun terutama yang untuk produk kita sendiri. Nah, ini juga termasuk salah satu dari dukungan kita untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dari dalam negeri, terutama dari UMKM kita. Jadi untuk mengantisipasi 2003, sepertinya pengembangan untuk wirausaha yang aktif nanti di apa nama istilahnya tadi Pak? Dunia online tadi itu apa UMKM digital. UMKM digital itu akan dikembangkan ya, polanya akan dikembangkan. Nah, Pak, ini kan kemarin kita baru mendapat penghargaan ya untuk pengendalian inflasi. Ya, nomor terbaik di Sumatera. Itu kerjaan siapa sebenarnya, Bank Indonesia atau kolaborasi itu Pak? Ya, pasti kolaborasi ya. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pak ketika bagaimana fungsi Bank Indonesia itu untuk bisa membuat inflasi itu lebih terkendali Pak, tidak terlalu, itu gimana kira-kira apa yang dilakukan Pak? Dua faktor penyebab inflasi ini solusinya tidak bisa disamakan. Kalau yang berkaitan dengan demand, permintaan, kalau inflasi naik karena permintaan terlalu tinggi dibandingkan pasokan atau supply,
Nah itu harus kita lakukan ya tentu saja menahan supaya pertumbuhan permintaan nggak berlebihan. Nah disitulah kemudian peran BI lebih dominan. Bagaimana kalau memang dan memang ini yang terjadi juga di Indonesia sepanjang tahun ini akibat setelah COVID kemudian aktivitas masyarakat meningkat, semuanya meningkatkan yang sebelumnya menahan konsumsi, menahan belanja, banyak meningkat dan demand naik. Betul. Nah ini yang kemudian bisa dilakukan dengan kalau BI misalkan pengetatan moneter ya, suku bunga. Kalau pemerintah mengurangi belanjanya supaya tidak ikut-ikutan menambah permintaan. Nah, itu solusinya. Nah, cuma memang kalau pengalaman kita tahun ini, meski permintaan juga menjadi sumber kenaikan inflasi, tapi yang sangat dominan tahun ini, terutama sampai dengan 3 triwulan pertama, inflasi itu terutama karena gangguan sisi pasokan pangan. Pasokan pangan dan juga akibat dari kenaikan komoditas di global. Ini pasokan pangan, gini loh Pak, tadi kita bincang-bincang juga masalah pangan di ini. Kalau pasokan pangan kalau di Sumatera Utara, kalau kita bicara Sumatera Utara, surplus ya kita Pak? Ya, itu menarik ya, surplus. Tapi kan Sumatera Utara ini kan tidak berada dalam satu wilayah yang tertutup. Betul. Ya, walaupun kita surplus, kalau daerah-daerah lain di negara kita butuh, ada perdagangan yang muncul di situ. Keluar dia. Keduanya keluar akhirnya daripada ke dalam. Kita memang begitu. Negara kita kan antar provinsi, antar daerah nggak ada ininya border ya kan. Nggak ada border, nggak boleh ya. Jadi itu tadi kalau daerah lain mengalami. Tapi kan sebaliknya juga terjadi kalau di Sumatera Utara ada kekurangan. Kita kan tidak semuanya swasembada kita kan. Kita juga banyak minta impor atau dapat barang dari daerah-daerah lain, dari Jawa. Ya sebenarnya itu timbal balik. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ditambah lagi faktor distribusi. Di Sumatera Utara ini walaupun mungkin di Karo banyak cabai atau di Deli Serdang banyak beras, tapi tidak selalu lebih murah untuk masyarakat kita di daerah pantai barat untuk mengambil barang-barang komoditas dari situ karena masalah distribusi transportasi. Mungkin lebih baik mereka ngambil dari Sumatera Barat. Betul. Nah, itu juga jadi internal provinsi pun belum tentu sama tingkat harganya karena masalah distribusi. Belum lagi masalah tanda petik jalur rantai distribusi yang terlalu panjang, banyak pihak-pihak lain di antara dari produsen ke konsumen itu yang membuat harga itu jadi bertambah. Iya. Oke. Jadi tadi kan Pak Ikram tanya saya peran BI gimana? Nah itu tadi kalau peran BI dari sisi permintaan saya sudah jelaskan tadi, terutama dari sisi bagaimana kita mengelola permintaan melalui kebijakan moneter. Dan koordinasi kami dengan fiskal di pemerintah pusat. Nah, sisi demand ini gimana? Sisi supply ini gimana? Nah, BI tidak punya instrumen di situ. Bagaimana sisi supply ini kan bagaimana kita menjaga produksi supaya makin efisien. Kalau ada gangguan cuaca, adakah solusi lain? Dan juga distribusi. Bagaimana walaupun barang ada tapi bisa terdistribusi dengan baik. Dan termasuknya itu adalah persaingan juga ada di situ. Keberadaan pasar lelang, kurangnya mengurangi pengaruh dari pihak-pihak pengambil rente gitu ya. Belum lagi bagaimana mengelola ekspektasi masyarakat karena seperti yang bulan-bulan seperti sekarang ini Nataru, permintaan biasanya akan naik dan orang biasanya karena ada kekhawatiran barang tidak ada akhirnya beli lebih banyak daripada seharusnya. Ya, kepanikan seperti itu perlu kita kelola juga. Bicara masalah pengelolaan supply demand atau supply seperti itu kan memang banyaknya nanti itu kan ke pemerintah daerah ya selaku pengelolanya secara langsung gitu. Biasanya Pak kalau katanya ya di kita nih ya kalau udah harganya naik gitu itu susah kali turunnya itu Pak. Susah betul turunnya itu dan itu pedagang-pedagang pasar selalu bilang gitu dan mereka kan nggak terlalu suka juga kalau barang tuh naik tuh mereka nggak terlalu suka karena nggak laku gitu Pak. Nah sekarang apa peran pemerintah Pak untuk mengendalikan harga begini Pak yang di lapangan itu dalam rangka pengendalian inflasi tadi Pak? Ya, dari sisi supply pemerintah Provinsi Sumatera pertama mungkin dari proses kita untuk melakukan intervensi terhadap pasar. Jadi beberapa kali kita sudah juga melakukan kegiatan pasar murah. Sembako murah ya, pasar murah. Ya. Kemudian kita juga memberikan bantuan untuk distribusi, jadi memberikan subsidi terhadap transportasi. Ada ya? Ya, transportasi untuk angkutan barang terutama. Kemudian kita juga melakukan upaya untuk
membantu juga dari sisi petani untuk bisa mengurangi dari ongkos produksinya, sehingga nanti bisa mengurangi juga dari sisi harga jual tentunya. Ya, itu secara ya teoris begitu tuh. Memang, tapi memang kalau bisa bicara masalah frekuensi kegiatannya mungkin bagaimana nih? Apakah bisa menjangkau? Sekarang gini, kalau kita belah Sumatera Utara kan ini kan ekonomi masyarakat pegunungan atau bahasanya itu tengah ke atas itu Pak ya, daerah barat ya, itu kan masih ada disparitasnya, masih ada gap yang besar juga dengan ekonomi masyarakat yang pantai timur ini Pak ya. Itu gimana anunya Pak ya? Menjembataninya gimana itu Pak sebenarnya Pak? Ya, kita juga melakukan upaya untuk istilahnya bantalan sosial lah ya. Bantalan sosial, memberikan bantuan juga kepada masyarakat untuk meningkatkan daya belinya. Ya, jadi termasuk juga kita sedang berusaha juga untuk melakukan peningkatan dari sisi cadangan pangan. Nah, kita beberapa lokasi ini sudah kita cadangkan. Dan yang sudah terbangun itu di Kabupaten Serdang Bedagai, kita juga sudah membangun ada satu RMU, satu rice milling ini untuk bisa juga menjaga stabilitas harga pangan kita, terutama beras. Ini sekarang sedang diinisiasi dan mungkin juga nanti beberapa melalui Bank BUMD, melalui BUMD kita dari Dirgasurya. Dirgasurya. Iya, saya tahu tuh. Tapi memang kapasitasnya perlu ditingkatkan kemarin tentunya, karena untuk bisa menjangkau juga tempat-tempat yang lain itu Pak. Kalau bicara masalah itu Pak ya. Oke, jadi kalau bicara masalah ekonomi Sumatera Utara, pertama ya secara umum kita tahu ya bahwa sudah ini kan relatif bisa dikendalikan lah, walaupun ada turun, tapi turunnya tidak akan seperti kejadian 2020 yang lalu yang sepi lah semuanya ya, toko-toko banyak yang tutup semuanya perdagangan, tapi udah mulai bangkit lagi karena memang faktor secara global juga kita tidak terlalu berpengaruh besar Pak ya akibat dari masalah konflik Rusia Ukraina itu Pak yang berimbasnya ke negara Eropa ya. Ya, boleh saya ini sedikit di sini. Ya, secara umum kita tidak terimbas besar. Cuman kalau kita, menurut assessment kami di Bank Indonesia Sumatera Utara, kalau kita pecah komponen pembentuk PDRB kita, kami perkirakan ada sisi ekspor tetap akan pasti terdampak. Karena memang pelemahan di global ini cukup dalam. Ditambah lagi tadi Tiongkok yang belum lepas dari COVID. Dan kita pasti kena, dan yang itu terlihat juga dari gambaran atau proyeksi berbagai pihak mengenai harga komoditas. Di tahun udah mulai agak melemah sebenarnya di sejak semester 2 ini, harga komoditas belum akan kembali naik. Jadi itu tentu pasti akan ada dampaknya kepada ekspor kita. Belum lagi sisi volume permintaannya karena pertumbuhan ekonomi mereka melambat. Jadi, tapi perkiraan kami meski memang sisi ekspor kemungkinan akan melemah dalam pengertian melambat pertumbuhannya, tapi dukungan dari kegiatan investasi dan juga permintaan konsumsi masyarakat kami perkirakan masih cukup kuat. Dan biasanya juga di tahun-tahun politik, itu saya mau bicara itu itu tinggi. Baik itu konsumsi masyarakat, tapi juga dukungan dari pengeluaran pemerintah. Baik. Nah, itu jadi akan menjadi penopang. Ya, baik. Itu kalau dari DPRD Sumatera Utara nih, 2022 ini gimana belanja pemerintah dan apa kira-kira sisi lemah dari belanja pemerintah, Bang? Fokusnya pemerintah daerah ya, provinsi ya? Provinsi, baik. Di pemerintah Sumatera Utara, yang kami perhatikan dari DPRD, memang harapan daripada Pak Gubernur, geliat ekonomi kita di 2022 itu sudah cukup membaik, maka prediksi angka peningkatan kita cukup bagus juga ketika itu ya, sampai 5,sekian%, ya kan. Tetapi mungkin ada kendala-kendala, antara lain kita di bidang pertanian peternakan, saya melihat banyak kendalanya. Kita kena penyakit kuku. Betul. Sehingga produksi daging yang sebagaimana diprediksi itu tidak mencapai target. Kemudian cuaca yang cukup ekstrim, ini juga sangat mempengaruhi. Misalkan ada irigasi yang tidak berfungsi di
Percut Sungai Tuan. Oh, Percut Yang mana ini sungainya besar tuh. Mengaliri 11.000 hektar lahan di sana. Itu sumber airnya dari sungai itu tidak bisa berfungsi karena tanggul itu rusak. Oh. Tanggul itu terbuat dari karet. Kemarin uji coba di Sumatera Utara itu. Iya. Karet ini ketika panas dia melembung, permukaan air naik mengaliri tanah sawah masyarakat. Itu ada sekitar 12 desa yang dialirinya. Karena ini bolak-balik bocor dan terakhir ini bocornya sangat berat, susah digunakan. Akhirnya masyarakat membendung sungai itu dengan batu koral. Kerja sama masyarakat dibendung, tapi kan hasil mereka tidak maksimal. Rusak terus karena air tadi tidak bisa dikendalikan. Betul. Nah, ini target 3 kali panen setahun itu tidak tercapai. Oh. 2 kali pun susah mereka. Itu kan termasuk lumbung padi juga tuh, Bang? Iya. Ini termasuk lumbung padi Sumatera Utara. Ini Bang Subandi tahu karena dapil beliau ini. Ya. Saya memang berkeliling terus di masyarakat. Dan ini sudah saya usulkan kepada Pak Gubernur. Kalau kita menunggu BWS pusat untuk menyelesaikan itu, mungkin tahun depan pun belum selesai. Sampai sekarang belum tersentuh. Maka akhirnya rakyat, bupati lah ada membantu juga untuk membendung sungai itu pakai koral, dibendung mati. Itu yang terjadi sekarang. Air itu sulit dikendalikan ya. Akhirnya tertahan, banjirnya sampai juga ke Medan itu. Jangan silap. Nah, ini kan gagal panen. Seharusnya kondisi akhir tahun ini kita lihat harga gabah naik, harga beras pun luar biasa ini. Dari yang 5 kilo 50.000, 49.000 kemarin, hari ini sudah 59.000 dan 60.000. Artinya kenaikan itu sudah cukup signifikan. Jadi kalau naik itu sebenarnya itu susah turun. Sebenarnya kalau hasil panen masyarakat ini di Sumatera Utara bisa maksimal, kenaikan harga gabah dan harga beras ini bisa dinikmati masyarakat kita. Tapi mereka sendiri pun banyak yang gagal panen. Nah, sehingga kenaikan ini menjadi terasa lah sama mereka, apalagi yang tidak ada memproduksi beras. Jadi ini sangat penting. Kemudian kenapa target itu tidak tercapai? Saya melihat di peran UMKM, ya. Ini kan multi efeknya sangat luar biasa UMKM. Kita belajar dari 98, ya. Yang bisa mempertahankan ekonomi kita ketika krisis ini, ekonomi yang di bawah digerakkan. Ada niat pemerintah yang luar biasa. Kebetulan ada BI di sini. Melalui KUR. Tapi di bulan 10 kemarin kami rapat dengan bank, terutama Bank Sumut. Itu masih sekian persen dari target yang direncanakan, misalnya 8 triliun. Baru sekitar 70%. Itu bukan anggaran yang dititip dari APBN juga atau ke situ? Iya, benar. Dititip ke bank-bank. Ke bank-bank itu. Bank Humbara, bank. Iya, termasuk bank daerah kan? Bank pemerintah dan bank Sumut tadi. Tapi itu kan saya nggak tahu di bank BRI, BNI dan Bank Mandiri bagaimana. Tapi Bank Sumut jelas itu belum terrealisasi maksimal. Kenapa? Masalahnya di persyaratan. UMKM kita ini kemarin ketika COVID ini hancur-hancuran. Jangankan modalnya termakan, sterlingnya pun terjual. Artinya pastilah ada kredit kereta yang macet, bayar rumah yang terkendala dan sebagainya. Nah kalau ini di BI checking nggak lolos. Oh, berarti ada pengaruh COVID yang kemarin. Jadi Bapak mau kasih 10 juta pun nggak bisa mereka. Orang macet 30.000, 80.000, 100.000 aja nggak jadi. Ini gimana kebijakan kita? Harusnya ini kita lihat kenyataan lapangannya. Mereka ini tidak bisa bergerak. Karena kemarin ketika COVID, jual lontong nggak boleh. Malam, padahal dia jualannya malam. Akhirnya modal terpakai. Untuk menyambung sekolah anak dan sebagainya, bayar listrik. Sterling pun terjual. Gimana mau melanjutkan pekerjaan yang memang itulah bidang dia? Lantas ada pinjaman, kita bilang, Ibu boleh minjam 10 juta. Kerja keraslah dia mengumpul
melengkapi berkas. Tahu enggak ketika di BCing Blacklist namanya. Blacklist namanya. Karena ada tunggakan yang membayar. Tunggakan sepeda motor 350.000. Ya. Oke. Rumah nggak bayar, ada tunggakan. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita niat betul-betul menolong mereka, benar memang tidak pakai agunan, tapi hal-hal yang begini bisa kita cari keringanan supaya mereka tertolong. Ya. Sehingga geliat ekonomi itu bisa kembali. Ya. Sekarang memang pergerakan ekonomi, lihat aja kalau buka KP sekarang laris Pak. Karena mereka nggak mikir lagi minum kayak dulu. Kami aja, anggota dewan nggak mikir lagi minum teh tarik itu di hotel. Udah larinya ke KP. Karena udah ngitung-ngitung, ukuran kantong, kan gitu. Enakan di warung-warung kopi. Tapi yang buka KP ini kan pemodal-pemodal rata-rata. Yang punya KP, Bapak bayangan hitung, itu rata-rata pemodal. Artinya dari kelas menengah atas juga itu. Harusnya tenan-tenannya itu bisa diisi oleh UMKM kita. Kalau dia punya styling, dia punya modal, lontong dia udah laris kok, udah terkenal. Dia lontong malam di situ, jual mie di situ, mie rebus macam-macam. Ini bisa terbantu mereka. Nah, jadi mungkin 3 hal ini. Ya, ini kita satu-satu dulu gitu, Bang Wadi ya. Masalah blacklist nama akibat katakanlah ada tunggakan 100.000, 200.000 yang belum bayar. Gimana Pak Dodi kayak gitu? Dari sudut pandang Bank Indonesia gitu. Pertama memang itu pertama saya mau klarifikasi dulu ya bahwa istilah BI check itu sekarang sudah tidak ada. Itu karena itu sistem itu sudah diambil alih oleh OJK sejak fungsi pengawasan perbankan berpindah dari BI ke OJK. Mereka yang mengelola. Namanya saya lupa, Slik kalau nggak salah namanya sekarang. Nah itu pertama itu. Kalau klarifikasi. Ini masih walaupun apa namanya, rakyat ini kan nggak tahu. Artinya dia sangkut nggak bisa karena ada sangkutan. Bank Indonesia gitu, padahal OJK sebenarnya. Terus kedua mengenai bahwa kredit oleh bank kemudian selalu dipermasalahkan kalau dia masih bermasalah untuk kredit dia. Walaupun saya bukan pihak OJK, tapi setahu saya sejak masa krisis COVID yang kemarin, kan OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah. Ya, di mana di situ diberikan keringanan untuk tidak membayar atau diperpanjang. Nah itu yang mungkin perlu dicek. Saya karena saya bukan orang OJK, saya mungkin kita perlu cek sejauh mana kebijakan itu juga bisa diaplikasi. Seingat saya itu semuanya kena. Ya, sepanjang itu usaha ya produk itu dia bisa masuk dalam program restrukturisasi dan seingat saya itu baru saja diperpanjang masanya. Nah, mungkin itu perlu klarifikasi. Itu mungkin perlu diundang lagi lah OJK di sini agar supaya jangan jangan hanya gara-gara 100.000 akhirnya. Jadi akhirnya mungkin itu penting ya, tapi memang harus dibayar juga namanya hutang tapi memang harus ada dispensasi bahwa itu sudah dilakukan. Pemerintah sudah dan OJK sudah menerjemahkannya dalam bentuk tadi program restrukturisasi. Ya, betul. Oke, ini perlu dicek nih. Betul. Mana efektivitasnya Bang Bandi harus mengundang OJK lagi. Saya kebetulan ketua UMKM. Masuk 80 berkas, 11 yang lolos dari penyaringan, 11 tadi cuma 1 yang cair. Itu makanya kejar-kejar Bang Bandi UMKM. Saya punya ribuan UMKM di Sumatera Utara. Nah, jadi kalau pintu itu dibuka, UMKM kita nih geliat, Pak. Oke, itu masuk. Ini kembali lagi. Ini kan kalau masalah teknisnya itu, ini walaupun itu BWS yang itu pemerintah pusat, peran pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Karena penting, 11.000 hektar. Itu gimana tuh Pak ya? Ya, makasih. Mungkin begini Pak Subandi, tadi juga Pak Subandi sudah singgung bahwa memang kalau dia sampai 11.000 itu memang jadi kewenangan dari pemerintah pusat BWS 2. Ada sebenarnya mekanisme melalui yang namanya kegiatan tugas pembantuan PPOP. Jadi sebenarnya pemerintah pusat bisa memberikan tugas atau memberikan kewenangan untuk pemerintah provinsi untuk melakukan kegiatan rehab-rehab. Jadi kalau misalnya ada rehab-rehab ringan yang bisa dikerjakan oleh dinas SDA kita, itu bisa Pak. Jadi itu sebenarnya setiap tahun kita bisa saja mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui BES 2 supaya tadi yang Bapak sebutkan di Deli Serdang Persatuan itu bisa segera diatasi. Kemudian juga terkait dengan masalah yang kalau
kalau istilahnya banjir akibat dari luapan sungai itu kan dianggap sebagai bagian dari bencana di irigasi itu. Sebenarnya pemerintah pusat sendiri di PU punya dana sendiri untuk khusus itu. Jadi yang sifatnya crash lah yang harus segera ditangani itu sebenarnya sudah ada di kementerian Pak ya, di kementerian. Iya. Kalau tapi karena kewenangannya bukan. Tapi kalau peran pemerintah provinsi sendiri misalkan menjembatani proses ini cepat gitu bisa nggak Pak? Ya kita sifatnya mendorong lah ya, memberikan usulan kepada pemerintah pusat melalui BS2 untuk hal-hal yang sifatnya penting dan segera itu bisa langsung ditangani. Jadi akhirnya kan masyarakat yang langsung tadi itu kan. Jadi sampai sekarang Pak belum ada penanganan. Demo pun sudah datang. Oh, Ke berapa kantor lama? BWS. Berapa lama itu? Wah ini udah 1 tahun lebih Pak. Oh, Dan kepala-kepala desa ini rame-rame datang ke situ sudah juga ke BWS. Belum juga. Maka akhirnya rakyat itu menimbun batu koral itu, menimbun sungai itu datangkan tetean uangnya mereka. iya. Tetean itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini Bahasa apa? orang Medan itu. Orang Medan, kumpul-kumpul lah gitu. Oh iya iya. Nah, jadi itu kondisinya Pak. Oke, jadi gini, baik kalau kita bicara masalah ekonomi kembali, memang masalah-masalah teknis, perbaikan infrastruktur sangat penting Pak ya untuk mendukung tadi ya pangan kita tuh bagus, distribusinya, jalannya juga. Ini jalannya gimana nih? Jalan kan ada kemarin ada 2,7 triliun yang sudah mau dianggarkan sampai beberapa tahun ke depan tuh untuk perbaikan infrastruktur jalan kita karena jalannya jelek, biaya transport jadi mahal Pak ya. Betul, Itu gimana nih Pak? Saya pindah ke sini lalu jangan dikatakan pokoknya kalau kamu tidur dari perjalanan dari Aceh ke Sumut kalau masih terbangun, nah itu berarti masuk Sumut. Yang takut bukan kalau nggak diperbaiki takutnya terbangunnya Pak bukan di dalam mobil Pak. Pak itu bangun tiba-tiba dari luar gitu kan. Gimana Pak? Ya sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur memang untuk penanganan jalan ini kan sudah kita alokasikan melalui sistem kontrak multi years. Betul. Jadi sampai dengan tahun 2023 beliau harapkan sampai September sebelum beliau berakhir itu sudah bisa diselesaikan. Enggak mungkin lah, 2000 sampai 2024 ya itu ya? Iya, 2023. 2023 ya? Iya. Oh iya? Iya. Jadi hampir semua ruas jalan yang prioritas untuk ditangani sudah masuk di kabupaten sampai ke Kepulauan Nias. Tapi memang tentunya perlu dukungan semua pihak, terutama kalau dia menyangkut masalah katakan itu ada bersinggungan juga dengan masyarakat, ada jalan yang harus ditingkatkan, dilebarkan, tentunya itu juga perlu dukungan dari pemerintah kabupaten kota. Tapi kan sejauh ini anggarannya masih berjalan sesuai dengan track apa ya? Istilahnya 2,7 kemarin dianggarkan memang periode kan ada tahun 2022 ini 500 miliar ya Pak ya? Berapa kemarin tuh ya di kan ya? Tahun lalu nggak dihitung Pak? Tahun lalu ada nggak ya? Nggak ada ya. Berarti 5 miliar tahun depan 1,2 triliun dong tuh. Oh. Harapannya tuh itu tuntas ya? Ya? 2,3. 2,3 ya? Sorry. 2,7 ya? 2,7 ya? Iya, itu lumayan tuh. Lumayan tuh itunya kalau katanya jalan tuh lumayan besar tuh anggarannya. Baik. Infrastruktur ditargetkan 2023 itu tuntas di provinsi. Kalau di pusat, jalan-jalan pusat juga udah mulai KPI juga ya, saya rasakan ya, jalan-jalan negara Pak ya. Itu juga penting juga sininya ya. Kalau di kabupaten kota mungkin ya tugas dari mereka lah. Kemudian untuk masalah pengendalian konsumsi masyarakat, BLT masih jalan Pak ya? Atau di provinsi ada BLT untuk mereka Pak ya? Atau misalkan untuk mendorong belanja gitu, ada BLT nggak? Atau bantuan langsung tunai gitu nggak ada Pak ya? Nah yang kemarin sekaligus juga sebagai untuk masalah penanganan pemulihan ekonomi, termasuk juga untuk menangani dampak dari inflasi, kita juga masih memberikan BLT terutama untuk masyarakat yang terdampak, termasuk juga UMKM. Iya itu kan yang dari APBD Pak ya, selain dari APBN. Untuk 2023 masih ada BLT-nya Pak? 2023 untuk dari APBD maksudnya? Kalau yang dari APBD sesuai dengan arahan pemerintah itu 2% dari
sisa belanja kemarin yang belum teralokasi itu diberikan untuk bantuan untuk itu. Oh, berarti masih tetap ada, tapi memang alokasinya segitu, Pak ya? Iya. Oh, berarti masih ada tuh ya. Bang Bandi, ini kalau untuk masyarakat Sumatera Utara ini kan secara, ya, tadi sudah dibilang, ekonominya kita akan agak sedikit turun tahun depan. Iya. Ini kira-kira gimana? Di tahun politik, kira-kira ada dampak positifnya atau ada dampak negatifnya tuh? Kira-kira tahun politik itu dengan ekonominya? Ya, kalau memasuki tahun politik, biasanya ada dampak positif kepada positif ya? masyarakat. Oh, positif ya? Ya. Bukan mereka tuh takut usaha, nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Tidak seperti dulu. Kalau tahun politik, orang akan berhitung-hitung mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar harus ditunda dulu katanya. Kalau sekarang tidak masalah, karena masyarakat menganggap kalau sudah masuk tahun politik ini akan banyak uang beredar, uang beredar banyak kan ya. Uang beredar maksudnya untuk apa? Bukan apa-apa, itu beli. Ya, beli sembako, beli sebagainya kan. Pastilah itu. Ya, jangan sampai kena adek. Karena akan banyak pertemuan-pertemuan kan begitu ya kan. Silaturahmi banyak dibangun pasti ya kan. Saya teringat anekdotnya jadinya, tapi kena ke saya juga ini. Pokoknya kalau ada orang baik, tanya dia caleg atau enggak kan gitu. Tapi jangan sampai gitu ya. Baik-baik aja gitu ya. Nah, baik. Jadi tahun politik itu tidak mempengaruhi ekonomi, malah positif. Positif ya. Saya melihatnya begitu. Ya, di BI juga gitu nggak Pak? Betul Pak. Jadi kami memang melakukan kajian dan spesifik terutama sejak beberapa pemilu terakhir ini. Justru positif. Jadi siklus ekonomi kita malah naik ketika ada tahun politik. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang efek dari gonjang-ganjing politik tidak masuk kepada masalah ketidakpastian. Justru karena ada extra spending, malah menambah permintaan. Ya, menambah geliat ekonomi masyarakat yang cetakan-cetakan akan banyak, cetak brosur, cetak spanduk, gitu ya. Beli sembako juga banyak, gitu ya. Pasti meningkat lah. Ya. Bang Bandi ini pertemuan silaturahim tambah banyak, ya kan? Yang buat kue juga di kampung makin apa, UMKM akan itu nggak ada impor semua ya, itu orang bahan lokal semua tuh ya. Lokal semua kan gitu. Berarti kita harus dukunglah tahun politik yang positif ini ya. Nah, yang terakhir mungkin dalam dialog kita untuk menutup ini, kira-kira kalaulah ini kan apa ya, ekspektasi kita kan kalau bisa dunia semakin bagus. Kalau terjadi katakanlah perdamaian antara Ukraina dan Rusia, kemudian itu kira-kira kan pasti Eropa ininya. Kemudian juga, tapi di satu sisi kalau Cina COVID-nya semakin menggila, kan mereka selama ini kan zero COVID terus ini, dan akhirnya sekarang mereka nampaknya nggak terbendung ini. Apa yang kira-kira terjadi Pak kalau situasi itu? Di satu sisi Eropa semakin bagus, tapi di sisi yang lain Cina makin parah tuh Pak. Dari Pak Dodi gimana? Ya, pertama Ukraina sama Rusia ini kan kemarin dampaknya terutama kepada harga energi, gas, BBM, minyak, dan kedua dampaknya kepada pasokan pupuk. Kita juga sangat banyak tergantung pada pupuk dari sana. Dan ketiga adalah bahan pakan ternak. Dalam hal ini jagung kita banyak impor. Jadi kalau itu mereka bisa damai, berarti harga migas bisa kembali normal. Artinya itu bisa membuat inflasi kita bisa sangat turun lagi. Jadi daya beli bisa. Kita kan harga minyak kita banyak yang pemerintah saya yakin akan tidak punya alasan untuk tidak menyesuaikan harga minyak kalau harga impor migasnya turun. Tapi kalau di sisi lain ekonomi Cina-nya semakin parah itu gimana tuh? Nah ini sekarang tergantung dari Cina ini. Parahnya apakah sampai kepada aktivitas industrinya atau cuma aktivitas konsumsi masyarakatnya saja. Karena kan dia juga tetap adalah pusat manufaktur dunia. Banyak bahan-bahan industri yang berasal dari dia. Nah, asal dia tidak sampai blackout-nya atau ininya ke daerah-daerah industri yang memang jadi gantungan dunia, seharusnya nggak ini. Dan bagaimanapun juga kan masyarakat mereka harus makan juga, walaupun dalam kondisi pasti tetap ada permintaan. Jadi kalaupun katakan itu tadi Eropa kan akan bangkit, kita harapkan bisa masuk. Ya harapan kita bahwa
ekonomi dunia semakin membaik, tapi berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah kesenjangan di ekonomi kita juga harus kita persempit, Pak ya. Betul. Jangan sampai istilahnya yang merasakan menikmati perbaikan ekonomi ini hanya segelintir orang saja. Tapi kalau bicara masalah pertanian itu dalam lagi, Pak nih. Jadi memang bicara masalah buruh tani dan sebagainya, mereka yang nggak mendapatkan apa sih namanya ya, kue pembangunan ini. Ya. Tapi makanya BLT itu ya semoga itu tepat sasaran, Pak ya, sehingga nanti betul-betul orang yang membutuhkan itu mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, Pak ya. Baik, kesimpulan pertemuan kita ini sebenarnya mau disimpulkan, tapi terlalu banyak mau kesimpulannya. Tapi secara umum untuk ekonomi tumbuh itu kan infrastruktur harus diperbaiki. Belanja pemerintah itu jangan tertunda-tunda ya, Pak ya. Konsumsi masyarakat juga harus dibuat stabil, barang-barang harganya stabil semua. Akhirnya kembali lagi nih, DPRD kira-kira pesan terakhirnya apa? Ya, penutup. closing statement-nya. Ya. Pertama, pemerintah Sumatera Utara, saya pikir harus komitmen. Terkait misalnya tadi ada pembangunan infrastruktur 2,7. Saya melihat ini lambat sekali. Di bulan Desember ini baru mulai saya melihat begitu. Jadi target yang kita harapkan di 2022 itu tidak tercapai, Pak. Nah, ya saya sependapat kalau infrastruktur ini akan menggerakkan geliat ekonomi kita. Ya, kalau pelajaran kita SD dulu kan gitu. Jalan adalah urat nadi ekonomi katanya dulu kan begitu. Bagaimana kalau jalannya kupak kapik di mana-mana sekarang? Kelapa sawit naik pun ongkos angkutnya mahal, ya kan? Nah, jadi komitmen itu pertama tentang infrastruktur harus kita tuntaskan di 2023 ini, sehingga geliat ekonomi terus bangkit. Yang kedua, terkait dengan hal-hal tadi, kalau kemarin di 2022 perhatian kita akibat daripada penyakit kuku dan mulut ini ke peternakan ini kurang menjadi perhatian karena fokus kita pengobatan dan sebagainya, ya kan? Ini harus kita di 2023 bantuan peternakan harus lebih gencar lagi sehingga peternak yang kemarin kehilangan ternaknya ini bisa bergiat lagi karena kita ini paling bagus walaupun situasi dikaitkan dengan situasi dunia. Kalau kita bisa mandiri, ini lebih baik. Apalagi bisa surplus, malah kita yang akan ekspor keluar, kan begitu. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, kita kan susah bicara, ya. Jangan cabai naik aja kita repot semua, ya kan, bising semua. Karena apa? Itu tadi dalam negeri kita aja belum cukup, kan. Nah, itu kebutuhan daging dan lain sebagainya ini bisa terpenuhi kita. Kemudian pasanglah target untuk pertanian. Memang Sumatera Utara bisa 3 kali panen, Pak. Ya. Jadi kalau tadi saya cerita tentang irigasi, yang menjadi tanggung jawab provinsi, misalnya jalur aliran primernya itu tanggung jawab pusat. Sekundernya kita. Ini juga harus kita perbaiki semua sehingga irigasi hidup kembali 3 kali panen bisa tercapai. Tapi itu bagian dari 2,7 triliun itu ya? Irigasi kan? 2,7 hanya jalan. Jalan itu ya? Oh iya. Hanya jalan. Oke. Nah, itu tidak bagian dari 2,7. Jadi itu harus komitmen karena itu masuk juga infrastruktur namanya. Kalau infrastruktur pertaniannya rusak ini nggak bisa. Karena itu sekali terjadi pendangkalan itu sekarang. Nah, ya, karena permukaannya naik sudah sehingga air tidak maksimal lagi. Jadi petani itu kosnya tinggi. Saya ini tiap hari kalau hari Sabtu Minggu di petani, Pak. Jadi saya tahu persis persoalannya. Jadi mereka akhirnya pasang sumur pompa kalau kemarau menyedot air. Kalau biaya gitu kan kebanjiran. Itu kan kos. Nah, jadi kaitannya kalau kos tadi harga minyak. Jadi kita sangat tergantung dengan harga minyak. Harga minyak naik, padahal rakyat harus beli minyak juga untuk menghidupkan pertaniannya. Tapi kalau irigasinya bagus kan, minyak berkurang. Nah, jadi hal ini yang penting mendasar, saya pikir harus kita menjadi proyeksi kita di 2023,
selain UMKM ini kita seriusilah. Saya setuju sekali kalau itu ke OJK. OJK itu warning bank-bank yang seperti tadi. Karena umumnya bank ini nggak ada itu, Pak. Dan itu juga pernah saya sampaikan ke Bank Sumut bahwa yang macet-macet itu tadi, kata dia, ada kebijakan ini, betul Bapak bilang. Tapi di bawah itu tidak jalan. Oke, masih ada gap yang masih ada gap pemahaman. Itu kan kata pimpinan, nanti kalau salah kami yang ditegur itu. Nggak ada itu. Nah, itu dia. Nanti undang lagi Bang OJK gitu. Baik. Oke, itulah. Ya, jadi kalau teman saya. Ini kalau kita dalami satu persatu itu tentu banyak masalah, tapi intinya adalah bahwa kita jangan terlalu khawatir di 2023 dengan isu-isu bahwa ada resesi secara global, kita akan terimbas enggak. Tapi tetap saja berusaha perkuat kemandirian kita, kasih pangan, kemudian juga perbaikan infrastruktur, belanja pemerintah itu harus tepat sasaran, Pak ya, agar supaya optimal hasilnya, Pak ya. Saya kira itu, dan terima kasih pada Bang Subandi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, kepada Pak Dodi, Kepala Bank Indonesia Sumatera Utara, mewakili Sumatera apa ya? Sekaligus koordinator Bank kantor-kantor BI Sumatera. Iya, sekaligus koordinator Bank kantor-kantor BI Sumatera, kemudian juga Pak Tarsudi ya, selaku Kepala Bidang Perekonomian di Bapeda Provinsi Sumatera, dan dialog kita ini sebenarnya sebenarnya intinya adalah kita ingin memberikan optimisme, Pak. Betul. Optimisme kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya ya, bahwa ini nggak seseram yang dibayang-bayangkan, tapi tetap saja berusaha kita, gitu Pak ya. Setuju Pak ya? Betul. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Kami diskusi ini cukup menarik dan akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.